Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tadi cerita nih, hari ini baru bisa ngonten setelah kemarin itu perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang, hiburan lah ya. Seneng ke anak seperti itu ya, cuman ala kadarnya aja, yang penting anak bisa seneng seperti itu, sederhana saja menurut kita. Tapi kemarin sudah tak anterin pulang ya wis, kita sembari di sini ya sendiri lagi berhubung sudah mulai aktivitas, mulai kerja ya. Buat teman-teman semua tetap semangat selalu yang pasti ya, semangat selalu, seger, optimis, pokoknya lah wis sing terbaik lah nggo jenengan kabeh kanca-kanca. Jadi aku sedikit mau menjawab pertanyaan dari temen ya. Dia itu punya burung itu rawatan pekerja, cuman jedanya itu kurang rapet. Kemarin di lomba sempat masuk satu. Nah, mau dinaikin season 2-nya itu jedanya kurang rapet. Solusinya seperti apa? Tapi sebelumnya teman-teman bisa simak videonya. Inilah contoh burungnya, tapi ya mohon maaf kalau memang kurang jelas karena ini kiriman video dari teman kita yang di Bali. Tonton lah kui mau teman-teman, video ini ya menukui karena ya memang direkod dengan menggunakan kamera ala kadarnya seperti saya ini ya. Kamera level-level lah yang jelas. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kalian merawat burung dan burung itu mulai kerja di lapangan, itu cuma ada dua kemungkinan ya. Kalian mau bertahan di posisi itu atau mau mengambil resiko dengan berusaha untuk merubah agar lebih baik dan beresiko. Cuma dua itu toh. Kalau mau tetap di posisi itu ya stabilkan rawatan seperti itu. Tapi kalau jenengan semua itu sudah, aku pengen yang lebih, tapi harus dengan catatan siap menerima resikonya, karena semuanya itu rawatan burung gue ya teman-teman ya. Itu namanya hewan itu kan kita istilahnya bahasa gampangnya meraba lah ya. Kalau ngomongin ngikutin kemauannya ya dia kita nggak tahu ya. Kalau kemauannya ya cuma makan kawin makan kawin itu kemauannya wis, karena dia nggak punya naluri untuk narung. Kalau bisa ngawin kenapa harus narung, kan seperti itu. Kalau bisa makan kenapa harus narung, mending makan, kan seperti itu. Kalau seperti manusia kan aku harus mencari makan, harus mencari uang, harus mencari rezeki, jelas menunggu ya kan. Nah kalau burung ini kan ndak punya pikiran seperti itu. Nah, yang jelas kalau teman-teman ini pengen sesuatu hal yang lebih, keluarlah dari zona nyamanmu dengan posisi seperti itu. Nah, caranya gimana? Satu, pastikan dulu mental dan keyakinanmu. Jadi jangan nanti ketika awal perjalanan sudah, wah kelebihan extra fooding, wah kekurangan extra fooding, udah ngedon dulu, itu nggak bisa. Yang jelas kalian itu harus, sesuatu apapun ya yang kalian kerjakan itu harus dinikmati, apapun itu hasilnya. Walaupun itu hasil yang terburuk, kita patut mensyukurinya. Seperti itu yang jelas, itu yang pertama. Yang kedua ya, untuk settingan untuk burung-burung model-model seperti itu rawatan pekerja. Kalau rawatan pekerja ya aku hanya sekedar menebak saja sih, semoga betul lah. Sekian persennya sih dari model gaya mainnya sih dia cenderung ke rawatan pekerja, karena kalau rawatan hiper itu pasti bongkok dan geter-geter seperti itu. Kalau enggak ya plonga-plongo, itu rawatan mandi jemur ataupun rawatan hiper yang gagal maintenance menurut gue. Tapi kalau model-model begitu cenderung ke rawatan pekerja. Kita wajib jemper ulat hongkongnya yang ekstra, dalam artian ekstra seperti ini teman-teman.
kalian bisa ngatasinya itu dari rumah. Jadi setelah biasa lah ya aktivitas pagi kan dikasih jangkrik, mandikan, setelah itu kasih UHA sampai kenyang, bawa ke lapang. Di lapang nggak usah disetut apa-apa dulu ya, untuk ngetes itu jangan disetut apa-apa seperti itu. Jadi timing memandikannya itu usahakan 1 jam sebelum berangkat. Jadi setengah jam itu ya silir-silir di perjalanan, setengah jam lagi istirahat di lapang. Setelah itu mainkan. Kita jangan beracuan dengan burung-burung yang stabil, teman-teman. Burung-burung stabil itu mbok pada ke burungmu itu nggak bakalan bisa, walaupun rawatannya disama itu nggak bakalan bisa. Contoh ya, tak kasih ibaratnya sedikit. Contoh lah, sampean ini sakit gigi, ya kan, posisi trouble lah ya, trouble sakit gigi. Nah, yang teman kalian ini sakit mah, ya kan, sama-sama bekerja dengan kerjaan yang sama, ya kan. Kira-kira yang sakit gigi itu suruh minum obat sakit mah ataupun rawatan sakit mah kan yang penting makan, banyakin makan, jangan telat makan. Lah wong buat ngunyah aja susah, apalagi buat makan kan, seperti itu. Makanya kalau mbok samain rawatan itu nggak bakalan jadi, teman-teman. Nggak bakalan jadi. Wis ngandel lah, percaya. Ya kalau boleh percaya, yang penting jangan yakin lah. Nanti ketakutnya kalau ada, wah nanti musyrik percaya sama Om Rio seperti itu ya. Jadi itu ibaratnya, teman-teman. Ibaratnya ini ngono kuwi. Jadi kalau kalian ini sakit gigi, ya temanmu itu sakit mah dengan kerjaan yang sama, terus dirawat dengan rawatan yang sama ataupun minum obat yang sama, kira-kira itu sembuh apa enggak? Yang ada yang sakit gigi itu tambah kremot karena buat ngunyah aja susah lah, baru ngunyah sekali 2 kali udah kemasukan biji lombok apa enggak, menangis ya kan, bisa tambah parah kan, seperti itu. Sama dengan yang sakit mah minumnya obat sakit gigi, kira-kira gimana lah. Itu sih sekedar gambaran ya teman-teman ya, gambaran itu ngono kuwi wae lah, gampangannya yang mudah dicerna. Makanya kalian itu jangan berfokus dengan burung orang lain yang sedang prestasi. 100% itu nggak bakalan sama kondisinya, walaupun disamakan rawatannya, hasilnya itu pasti berbeda, konco-konco. Makanya aku selalu nyaranin teman-teman itu fokus dengan burung sendiri, jangan beracuan dengan burung temen yang lagi prestasi ataupun jalan lapangan. Wis nggak tadi. Tapi om burungnya itu bagus, saya pengen burung seperti itu. Oke, kalian pengen burung seperti itu, tapi rawatanmu ngikutin dia tuh nggak bakalan jadi. Seperti itu loh, nggak bakalan jadi. Kalau mau, kalian harus belajar dari awal, dari nol, dari semasa dia belum prestasi. Ikutin dari nolnya dia. Insya Allah namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau usaha sing wis ora bener ya ora bakal hasil. Kan seperti itu, teman-teman. Makanya aku nyaranin, yo mau dipakai ya monggo, enggak jadi masalah. Ngono. Kalau memang dirasa penting silahkan disimak. Aku hanya sekedar memberikan saran untuk teman-teman. Lebih baik kan memberikan saran yang positif daripada kita menghujat, kan seperti itu. Kalau dipakai terus jadi, itu kan jadi amal jariah, kan seperti itu. Itu nih ngono wae. Kalau aku sendiri tuh, kalian tuh jangan gampang. Sebenarnya itu kebanyakan teman-teman itu ya bukan burungnya yang drop mental, tapi pemiliknya yang drop mental. Hasut sana hasut sini ikut, hasut sana hasut sini ikut, burungmu jadi mumet. Yang mumet itu burung, tapi yang drop mental itu sampean. Yang pusing itu burung karena bolak-balik rawatannya salah terus ngono gitu. Lah yang pusing itu burungnya, bukan sampean. Sampean itu yang drop mentalnya. Wah, wis ra iso tak dol, putus asa. Ngono kuwi, jadi enggak bakalan jadi, teman-teman.
Oke, seperti itu. Kembali lagi ya. Jadi burung itu kalau kalian pengen hasilnya lebih, kinerjanya lebih bagus ya, harapan kita kan seperti itu. Itu buat naikin, yang penting timingnya pas. Kalian itu harus bisa apa ya, mengingat-ingat ataupun nyiriin lah. Dan ini di lapangan seperti ini, kalian tuh harus mengingat-ingat. Makanya coba jeli ketika di lapang, udah sampai lapang ya, kita bicara sudah sampai lapang, mbok lihat buka resletingnya, karena aku sering nyaranin buka resletingnya aja, tapi jangan dibuka ablak, resletingnya aja. Begitu sampai kasih ulat dongkong enggak masalah ya, aman-aman aja. Mbok buka, oh ini sama nih gerak-geriknya kayak yang kemarin, wis percaya yakin nggak akan meleset seperti itu. Tapi kalau mbok buka, wih kok belendung, wih kok nggak respon lah, ini udah pasti ada perbedaan. Inilah hasil dari apa yang kalian rubah, hasilnya itu seperti itu. Tapi kalau bejane sampean itu kok melihat, wih ini sama posisinya kayak kemarin, insya Allah pasti jalan bahkan lebih bagus dari kemarin. Kalau masalah stamina ya teman-teman, stamina itu didapat kan kalau orang itu dari apa ya, dari olahraga, dari kegiatan di lapangan, di outdoor lah ya, gerak lah ya. Tapi semua itu tidak luput dari nutrisi yang diberikan. Menunggu lho, kalau harus imbang. Kalian tuh ngimbang, itu yang sulit tuh ngimbangin. Mbok mandi jemur setiap hari nutrisinya renek, ya ngempos mentok matung burung. Ngimbanginnya ini yang tingkat kesulitannya itu di situ. Apalagi si pemilik ini nggak jeli teman-teman. Yang dimaksud nggak jeli itu gerak-geriknya. Luangkanlah waktu sehari ataupun di masa dia rawatan di hari itu, kan nggak sehari ya, paling kan sampai dari jam 9 sampai jam 12. Oh gerak-geriknya seperti ini, sesekali lah luangkan waktu, daripada kalian setiap hari mandi jemur tapi nggak jadi-jadi. Tapi sebisa mungkin kita itu harus luangkan waktu. Tapi ketika kita pusing, benar-benar pusing, letakkan dulu, sampahkan dulu. Yang penting mandiin kalau mau mandi, kalau enggak ya biarin jemur ablak. Lepaskan dulu beban penat pikiranmu, karena kalau mau rawat terus itu nggak bakalan, yang ada tambah kusut ngono kuwi lho. Sing jelas itu kalau setiap ada masalah apapun itu ya, saya hanya menyarankan berusaha tetap tenang. Kalau sekiranya dirasa kok nggak mampu, itu nggak usah lari Pak Purnomo. Pak Purnomo udah nggak terima pasien sekarang udah full. Jadi boleh letakkan beban pikiranmu dulu, tinggalkan dulu sementara. Bukan kita gak gentle ataupun wah harus selesai, itu enggak, salah kalau seperti itu. Karena tingkat pemikiran seseorang itu berbeda-beda. Yang kebanyakan dia itu kalau udah stres, laki-laki kalau udah stres, karena saya sendiri juga laki-laki, kita itu ya wis ambil resiko, wis dadi kodok. Nah Uri kan dulu nyaranin seperti itu, betul. Semuanya itu belum tentu mampu Pak. Ya, boleh melakukan seperti itu apabila mampu. Kalau tidak mampu jangan. Karena apa? Pak Purnomo ini udah nggak menerima pasien. Sing jelas menunggu teman-teman, kanca-kanca kabeh ya. Jadi luangkan waktu sehari lah ya, di waktu rawatan itu tok, umpamanya hari inilah luangkan sebentar. Perhatikan gerak-geriknya. Syukur ketika dia top perform ya, ketika lagi enak-enaknya, kalian luangkan waktu sehari juga. Perhatikan dia kalau lagi enak tuh posisinya itu kayak apa, gerak-geriknya kayak apa. Nanti kalau sampean itu udah ngerti gerak-gerik seperti ini, punya contoh, pernah punya burung prestasi, ya kan? Pasti diterapkan di burung lain pun sama. Oh ini gerak-geriknya seperti ini, karena kita udah punya acuan. Beda lagi kalau belum pernah punya burung prestasi. Wih. Makanya saya sering nyaranin fokuslah pada burungmu sendiri, jangan lihat burung orang lain.
ataupun mencontek rawatannya, nggak bakalan sama teman-teman. Kemungkinan bisa jalan pun udah alhamdulillahirabbil alamin. Ngono kuwi lho, sing jelas iki ngono kanca-kanca. Ya, nah nanti untuk settingan lapangan ya wis kayak rawatan pekerja biasa. Masalah jeda rapet dan enggak itu momen ataupun timing itu pengaruh pertama itu. Yang kedua, ulat Hongkong ini wajib kenyang, ya wajib kenyang. Terus dilihat kondisi panas terik dia nggak akan rapet, tapi kalau agak mendung-mendung rawatan pekerja merajai pasti jedanya rapet. Ya itulah plus minusnya dari semua model rawatan tuh. Ada yang hiper neken, ada yang kalau mendung enak ya kan rapet, ada yang kalau panas jedanya nggak rapet. Semua itu ada plus minusnya, nggak ada yang sempurna kan cocok. Sejelas kita hanya bisa berusaha, ya berusaha dan berdoa menunggu. Selebihnya itu ya biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Nah ya, jelas? Oke teman-teman, selamat pagi, selamat ngopi. Yang tak bikin kopi dulu karena belum ngopi yang kedua kali. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.